Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya bakal membahas bagaimana cara membasmi kutu ikan koi dan kutu ikan koki dengan mudah tanpa karantina. Untuk jenis kutunya itu kutu jarum dan kutu kura-kura. Jadi mengapa saya katakan tanpa karantina? Dikarenakan tidak semua penghobi ikan koi maupun ikan koki memiliki wadah atau tempat untuk mengkarantina ikannya. Jadi sebelum masuk ke pembahasan, kita harus tahu terlebih dahulu apa penyebab kolam koi atau koki kita bisa muncul kutu jarum dan kutu kura-kura. Jadi untuk penyebab pertama biasanya dikarenakan adanya ikan baru kita beli dan ikan tersebut tidak disterilkan terlebih dahulu sebelum diturunkan di kolam utama. Entah itu dikarantina terlebih dahulu atau direndam PK terlebih dahulu. Jadi macam-macam lah pengalaman tiap-tiap penghobi ikan, tapi tetap tujuannya sama, yaitu mensterilkan badan ikan agar menjadi sehat, dan ketika diturunkan di kolam utama ikan tersebut tidak akan membawa penyakit atau parasit penyebab penyakit untuk teman barunya di kolam. Kemudian untuk penyebab yang kedua, kalau ikan baru tidak ada tapi kutu tetap muncul, coba deh kita koreksi kebersihan chamber mekanis Anda. Apakah Anda rajin membersihkannya atau tidak? Karena ada banyak pengalaman atau ada banyak penghobi ikan koi itu malas membersihkan chamber mekanisnya. Ayo ngakulah kalian, ya kan? Mungkin karena sibuk atau apalah. Oke, kemudian penyebab yang ketiga, jadi kondisi kolam yang kotor. Jadi ini terjadi di kolam yang tidak memiliki filtrasi sama sekali atau filtrasinya kurang memadai. Jadi itu penyebab munculnya atau timbulnya kutu jarum dan kutu kura-kura di kolam kita. Menurut analisa saya, kalau ada yang kurang bisa ditambahkan di kolom komentar, tentunya harus sesuai dengan pengalaman Anda. Jadi jangan asal ya kan? Supaya teman-teman kita yang membutuhkan bisa terinspirasi atau bisa dibantu. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan utama, yaitu bagaimana sih cara penanganan kutu jarum dan kutu kura-kura di kolam kita. Jadi di sini saya bagi menjadi dua cara penanganan. Jadi yang pertama, kita pakai cara alami. Untuk cara alami, kita cukup beli ikan Sumatera atau ikan manfish. Jadi perbandingannya 3 ekor ikan Sumatera, 1 ekor ikan koi. Jadi ketika di kolam kita berisi 10 ekor ikan koi, maka kita harus menyediakan ikan Sumatera 30 ekor. Wah, lumayan banyak ya. Jadi mungkin ada beberapa orang yang berbeda pendapat dengan saya mengenai ikan Sumatera ini. Tapi pengalaman saya, selama ikan Sumatera mendiami kolam saya, kutu tidak pernah ada di kolam saya temukan. Dan ini pengalaman saya dan beberapa penghobi koi lainnya. Sama seperti pengalaman saya, ya kan? Oke, kemudian yang kedua, kita pakai cara menggunakan obat-obatan untuk membasmi kutunya. Jadi untuk cara kedua ini kita semua sudah tahu, di toko ikan hias itu banyak disediakan obat-obatan untuk menangani kutu jarum dan kutu kura-kura, seperti 1 Damilin, kemudian yang kedua Kutuklin, kemudian yang ketiga Abate. Jadi sebenarnya masih ada merek-merek lain, tapi cukup 3 ini. Kutu di kolam kita insya Allah musnah. Kalau belum musnah berarti kita harus kuras habis air di kolam kita, kemudian hentikan memelihara ikan, ya kan? Jadi tidak usah memelihara ikan saja. Bercanda ya. Oke, kemudian
Yang pertama untuk penggunaan damilin. Jadi kita bahas dulu. Jadi kolam yang memiliki volume air di atas 3 ton disarankan untuk menguras hingga tersisa 50% saja. Mengapa demikian? Agar bisa lebih hemat menggunakan damilinnya. Karena damilin ini termasuk obat keras. Jadi boleh juga tidak dikuras, tapi pasti akan lebih banyak menggunakan damilin. Untuk dosis penggunaannya, jadi tiap 1 ton air diberi 1 sampai 1,5 gram damilin. Kemudian agar damilinnya merata, bisa dilarutkan terlebih dahulu di gayung. Kemudian dimasukkan ke kolam utama. Nah, setelah Anda masukkan damilinnya, boleh Anda nyalakan pompa, boleh Anda matikan. Ini bebas. Tapi alangkah baiknya dimatikan saja pompanya selama 3 sampai 6 jam dan nyalakan aerator saja. Setelah itu isi air kembali seperti semula. Cek perkembangannya di hari pertama. Kalau belum ada perubahan, ulang lagi di hari berikutnya seperti takaran yang saya sampaikan, atau bisa dilihat dosis kemasan damilinnya. Ulang maksimal 3 hari saja karena ini obat keras. Jadi selama penggunaan damilin, ikan dipuasakan. Jadi itu cara menggunakan damilin untuk membasmi kutu jangkar dan kutu kura-kura di kolam kita. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu kutu clean. Jadi caranya itu 1 kilogram pelet kita tambahkan 250 ml air, kemudian kita tambahkan 1 ml kutu clean. Kemudian aduk hingga rata dan diamkan beberapa menit sampai airnya terserap ke dalam pelet. Biasanya itu 5 sampai 10 menit airnya itu sudah terserap. Tapi kayaknya 1 kilo itu kebanyakan ya. Karena pelet yang sudah diberi kutu clean itu harus habis, jangan disimpan. Oke, kalau gitu kita pakai pelet kurang lebih 250 gram saja dengan takaran kutu clean itu kurang lebih 7 tetes. Kemudian tambahkan air 1/2 gelas saja. Jadi tetap pada patokan di dosis. Untuk size ikan di bawah 15 cm dosisnya dikurangi. Jadi seumpama tadi peletnya 250 gram, kemudian damilinnya 7 tetes, kita bisa kurangi menjadi 5 atau 4 tetes saja. Nah, itu cara membasmi kutu jangkar dan kutu kura-kura menggunakan kutu clean. Selanjutnya masuk ke pembahasan abate. Nah, ini yang ketiga atau yang terakhir. Jadi ini tuh paling gampang. Jadi tinggal masukkan saja di kain atau kaos kaki abatenya, kemudian simpan di chamber pertama. Oke, itu aman. Jadi itu cara membasmi kutu jarum dan kutu kura-kura di kolam kita menggunakan abate. Jadi ciri-ciri kutu itu sudah habis di kolam kita, bisa lihat si ikan apakah masih menggesekkan badan atau tidak, apakah masih loncat atau tidak. Jadi kalau ikannya itu sudah tidak melakukan itu semua, bisa dicek fisik ikannya apakah masih ada kutu atau tidak. Ketika sudah bersih berarti pengobatannya berhasil. Oke, selanjutnya kita masuk ke cara pencegahan kutu di kolam kita. Jadi percuma ikan itu pada sembuh, tapi di kolam kita itu tidak dilakukan pencegahan, otomatis kutunya bakal balik lagi. Jadi yang pertama, rajin backwash filter mekanis minimal 1 bulan sekali saja. Apabila dipus makan berarti akan lebih sering lagi di backwash filter mekanisnya. Kemudian yang kedua, dripping air bila ada waktu 10 sampai 20% per hari.
atau 30% sampai 50% untuk seminggu sekali. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, untuk penggunaan kutu clean bisa diulang tiap bulan atau tiap 2 bulan agar menghindari kutu muncul kembali. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan bisa ditambahkan di kolom komentar. Semoga membantu dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.